Kosmos dan kosmologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Berdasarkan ayat di atas, umat muslim yang beriman harus mempelajari langit dan seluruh fenomenanya. Dengan mempelajarinya, maka manusia akan menemukan keagungan Tuhan. Perintah mempelajari langit sejatinya adalah perintah untuk belajar tentang kosmologi. Sebab kosmologi adalah disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia untuk mengungkap rahasia kosmos, alam semesta. Jika bertanya tentang perintah Al-Quran kepada manusia tentang wajibnya belajar kosmologi, maka ayat di atas sebagai jawabannya. Satu hal yang juga menarik dikaji adalah kosmologi. Kosmologi sebagai ilmu memiliki sejarah yang panjang, terlebih terkait bagaimana manusia memahami alam semesta mulai dari era klasik sampai modern ini. Jadi, kosmos dan kosmologi itu berbeda. Jika kosmos adalah alam semesta itu sendiri, sedangkan kosmologi lebih kepada pengetahuan bagaimana alam semesta dipahami oleh manusia. Istilah kosmologi berasal dari bahasa Yunani. Kosmos yang dipakai oleh Pythagoras tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi untuk melukiskan keteraturan dan harmoni pergerakan benda-benda langit. Istilah ini dipakai lagi dalam pembagian filsafat Christian Wolff tahun 1679 sampai 1754. Kosmologi adalah pengetahuan tentang alam semesta dalam penggunaan modern oleh para ilmuwan. Kosmologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupa memahami struktur ruang waktu dan komposisi alam semesta skala besar dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan alam. Ini berarti kosmologi memanfaatkan pengamatan rinci untuk memperoleh data dan memanfaatkan teori-teori fisika untuk menafsirkan data tersebut, serta mempergunakan penalaran matematika atau penalaran logika lainnya yang terkandung dalam teori-teori tersebut untuk memperoleh pengetahuan lengkap mengenai alam semesta fisik. Kosmologi bukan astronomi yang membagi-bagi seluruh alam semesta menjadi galaksi, bintang, planet, bulan, lalu menelaahnya satu demi satu. Kosmologi memadukan semua cabang dan ranting pohon ilmu pengetahuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai alam semesta. Kosmologi menelaah ruang dan waktu, menyelidiki asal-usul semua materi pengisi alam, mempelajari peristiwa kosmis penting, termasuk asal mula kehidupan dan kemungkinan perkembangan kecerdasan. Masalah yang dihadapi para kosmolog modern adalah mempersatukan sifat-sifat alam semesta yang dapat diamati untuk memperoleh model-model alam semesta yang akan mendefinisikan struktur dan evolusinya. Model alam semesta menjadi sarana yang dibangun manusia untuk memperoleh gambaran mengenai alam semesta yang demikian luas. Model ini dibentuk dengan bertumpu pada data empiris dan teori-teori fisika. Model alam semesta pun senantiasa diujikan. Hasil-hasil pengamatan baru atau teori-teori baru akan mengubah model alam semesta dari waktu ke waktu. Apakah model yang dibangun para kosmolog merupakan cermin alam semesta? Kita mungkin tidak pernah dapat memastikannya. Dalam membuat model alam semesta, para kosmolog ibarat seorang pembuat topeng yang harus memasangkan topeng buatannya pada seraut wajah tak dikenal. Alam semesta. Ia hanya mempunyai satu alam semesta, dan ia berada di dalamnya.
Ia tidak pernah mengetahui seperti apakah alam semesta sesungguhnya. Kosmolog bukan membuat potret alam semesta, ia hanya membuat analoginya. Upaya ini tidak sederhana, namun terbukti berhasil melahirkan teori-teori tentang asal-usul, struktur dan evolusi alam semesta yang dari waktu ke waktu menambah pemahaman manusia mengenai ruang maha besar yang dihuni ini. F. Orbit di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil hubuk." Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 7. Perhatikanlah ayat di atas yang tegas mengatakan langit memiliki al-hubuk, yang berarti jalan-jalan. Secara letterlek dapat dikatakan bahwa lafal al-hubuk adalah bentuk jamak dari habikah, sama halnya dengan lafal thariqah yang bentuk jamaknya turuk, yakni sejak ia diciptakan mempunyai jalan-jalan, sebagaimana jalan di padang pasir. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang ketika terbenam. Quran Surat An-Najm ayat 1. Bintang yang terbenam bukan berarti bintang yang hancur dan tiada, melainkan bergerak menuju titik yang tersembunyi, sehingga tidak bisa diteramati. Tetapi apabila bintang itu muncul, maka ia akan tampak kembali, dan oleh pengamat di bumi, kemunculan bintang tersebut dianggap sebagai galaksi baru, tepatnya baru ditemukan. Apa sebenarnya yang disebut jalan atau al-hubuk itu? Apa pula tujuan Allah membuat bintang itu terbenam dan muncul? Mari lihat penjelasan ilmiahnya. Kurva rotasi galaksi spiral biasa, perkiraan berdasarkan materi terlihat A dan kecepatan teramati B. Sumbu vertikal mewakili kecepatan rotasi dan sumbu horizontal mewakili jarak objek dari pusat galaksi. Pada tahun 1944, Hendrik van de Hulst memperkirakan akan adanya radiasi gelombang mikro dengan panjang gelombang 21 cm yang berasal dari gas antar bintang yang berisi atom hidrogen. Radiasi ini diamati pada tahun 1951. Radiasi ini memungkinkan penelitian yang jauh lebih baik terhadap galaksi Bima Sakti, karena radiasi tersebut tidak terpengaruh penyerapan oleh debu antar bintang. Dan pergeseran Dopplernya dapat digunakan untuk memetakan pergerakan gas tersebut di dalam galaksi. Pengamatan ini mendorong terciptanya postulat tentang struktur batang yang berputar pada pusat galaksi. Dengan teleskop radio yang ditingkatkan, gas hidrogen dapat juga dilacak pada galaksi-galaksi lain. Pada tahun 1970, berdasarkan penelitian Vera Rubin terhadap kecepatan rotasi gas dalam galaksi, ditemukan bahwa total massa terlibat atau bintang dan gas tidak sesuai dengan kecepatan berputar gas tersebut. Masalah perputaran galaksi ini dikira dapat dijelaskan dengan adanya sejumlah besar materi gelap yang tak terlihat. Sejak tahun 1990-an, teleskop angkasa Hubble menghasilkan pengamatan yang lebih baik. Di antaranya hasil pengamatan dengan teleskop Hubble membuktikan bahwa materi gelap yang hilang dalam galaksi kita pada dasarnya tidak mungkin hanya terdiri dari bintang-bintang redup atau kecil. Hubble Deep Field, sebuah foto dengan eksposur yang dapat panjang wilayah langit yang relatif kosong, memberikan bukti bahwa terdapat kira-kira 125 miliar galaksi di alam semesta. Peningkatan dalam teknologi pendeteksian spektrum-spektrum tak kasat mata atau teleskop radio, kamera inframerah, dan teleskop sinar X memungkinkan pendeteksian galaksi-galaksi lain yang telah terdeteksi sebelumnya oleh teleskop Hubble. Secara khusus, survei galaksi dalam zona langka galaksi atau wilayah langit yang terhalang oleh Bima Sakti berhasil menunjukkan sejumlah galaksi baru. Demikianlah bab 1 telah kami bacakan. Semoga dapat pencerahan untuk yang mendengar dan menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.